Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Lestiawan dengan NIM 33 dari Prodi Teknik Geologi angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video mengenai materi stereonet, yaitu tentang data buruk. Lalu selanjutnya kita akan plot data beraksiasi ke dalam diagram atau tabel diagram roset. Yang pertama itu North 296 derajat east, itu ada di sini. Yang ini. Terus ada North 297 derajat east, semuanya diplot sampai North 298 derajat east. Dan dapat dijumlahkan untuk jumlah dari notasinya itu rentang antara 290 sampai 295 sampai 300 atau 115 sampai 120 itu berjumlah 4. Dan untuk North 120 sampai North 125 derajat east dan juga 300 derajat North 300 derajat east sampai North 305 derajat east itu jumlah notasinya itu ada 5. Dan untuk North 125 sampai North 130 dan juga North 305 sampai North 310 itu jumlah notasinya ada 1. Lalu kita plot ke dalam diagram roset ini. Yang pertama itu jarak antara 115 sampai 120 itu ada 4. Yang ini yang merah 115 sampai 120. Dari dalam keluar ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 derajat. Jadi dari dalam keluar ini adalah 90 derajat, dan sampai sini itu ada 4. Lalu yang data kedua yaitu 5 dari 120 sampai 125. Oh ya, yang ini juga sama di plot yang sebelah sininya yaitu 295 sampai 300. Yang ini 295 sampai 300 itu sebesar 4 juga jaraknya. Lalu yang tadi dari 120 sampai 125 itu sebesar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang ini juga sama, dari 300 ke 305 itu sebesar 5 juga. Lalu yang terakhir itu dari 125 sampai 130 itu jaraknya 1, yang ini. Dan juga dari 305 sampai 310 itu jaraknya 1. Setelah didapat, maka yang paling banyak datanya itu ada pada warna yang merah. Maka dapat disimpulkan untuk berdasarkan diagram roset digambarkan arah umum beraksiasinya itu ada pada 120 sampai 125 dan 300 sampai 305. Dengan arahnya itu southeast, ini southeast, dan juga northwest yang ini. Selanjutnya kita akan plot data shear dan juga data gas. Untuk plot data shear dan gas kita menggunakan polarinet. Diketahui untuk data yang pertama, shear-nya itu strike-nya ada pada North 320 derajat east dan dip itu sebesar 28 derajat. Jadi untuk 320 derajat east itu ada di sebelah sini, dan untuk 28 derajat itu ada di sini. Kita titikin di sini. Habis itu semuanya datanya itu di plot sini menggunakan titik. Lalu setelah semuanya diplot shear dan gasnya, selanjutnya titik-titik yang udah kita plot tadi seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam segi 6 ini untuk nantinya membuat kontur seperti ini. Ini jumlah titiknya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Semuanya diplot seperti itu dari shear dan juga gasnya. Setelah semuanya dikasih tanda untuk nanti menentukan kontur, itu nanti kita digabungkan seperti ini nantinya. Jadi yang paling besar angkanya itu di dalam sama halnya seperti membuat kontur itu, angka yang paling besar itu berada di tengah-tengah di dalam, dan yang paling kecil itu berada di luar. Dan inilah hasilnya. Lalu selanjutnya setelah menentukan kontur itu kita menentukan strike, dip, si gas dan juga shear. Untuk menentukannya itu kita menggunakan Smith net. Seperti ini. Jadi kita untuk plotnya itu
kita tarik garis tegas dari kontur yang paling besar ke titik tengah, lalu tarik garis putus-putus keluar ke sini, dan didapat hasil strike-nya itu sebesar 318 derajat is. Dan untuk dipnya itu yang ini kita dapat untuk dipnya itu 66 derajat, dapatnya dari ini, dari titik sini itu 66 derajat, karena semakin ke sini itu semakin besar sampai 90 derajat. Jadi kalau di sini itu kita didapat untuk dipnya itu 66 derajat. Sama untuk shear juga sama, melakukan caranya seperti itu. Jadi ditarik garis tegas dari kontur yang paling tinggi ke tengah, lalu garis putus-putus keluar, dan didapat untuk strike-nya itu 226 derajat is, dan dipnya itu 64 derajat untuk shear. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara-cara untuk menentukan data buruk pada stereo-netnya itu. Ini udah saya plot semuanya, jadi saya akan menjelaskan caranya saja. Untuk caranya itu kita menggunakan SmithNet, yaitu dengan kalkir. Terus sudah didapat untuk gasnya itu sebesar 318 derajat is dengan dipnya itu 66. Nah, untuk gasnya itu kan ini ya, di sini itu kan 318 derajat. Jadi kita titikin di sini, habis itu kita bawa ke north. Ini kita bawa ke north, habis itu kita garisin sampai ke bawah membentuk lengkungan seperti ini. Habis itu kita tandain ini tuh GF atau gas fracture-nya itu 318 derajat is. Dan untuk dipnya itu kan 66, berarti dari sini dari luar ke dalam itu sebesar 66 derajat. Selanjutnya kita plot shear-nya, yaitu sebesar 226 derajat is dengan dipnya itu 64. Nah, ini untuk shear fracture-nya kita kembalikan dulu ke posisi awal. Habis itu kita tambahin sebesar 226 itu di sini. Baru kita bawa titik 226-nya ini ke north. Ini habis itu kita plot dipnya itu. Untuk dipnya itu kan tadi sebesar 64 derajat. Jadi dari sini ke sini tuh 64 derajat. Kenapa dari sini? Karena maju satu kuadran setelah ini tuh ada di kuadran 4, dan kuadran 4 itu ada di arah northwest, jadi di west. Kita garis dari sini ke sini itu sebesar 64 derajat. Nah, selanjutnya untuk plot breksiasi, jadi kita udah didapat untuk breksiasinya itu kan 123 derajat is. Nah, kita akan mencari si dipnya ini, yaitu sebesar 72. Gimana caranya biar dapetin 72 derajat ini? Jadi untuk cara mendapatkannya itu didapat dari pertemuan antara shear dan juga gas. Jadi untuk pertemuannya itu kan di sini, terus dititikin juga di arah yang 123 derajat is. Baru setelah kita titikin di sini, kita tarik lagi ke north, bawa ke north. Habis kita bawa ke north, maka tarik garis ke bawah yang ini, yang hitam ini. Habis itu 123 itu ada di kuadran 2, maka maju satu kuadran berada di kuadran 3. Sedangkan kuadran 3 ini ada pada arah southwest, yang dimana nanti kita tarik dari west ke garis sesarnya itu ada berapa. Jadi diketahuilah hasilnya itu sebesar ini 72 derajat is. Selanjutnya untuk net slip-nya itu sendiri, net slip-nya kita tuh dapat dari ini garis dari titik tengah yang memotong ini. Oh ya, sebelum itu kita menentukan dulu bidang bantunya. Jadi bidang bantu itu didapat dari ini kan pertemuan antara shear dan gas ini. Kita bawa ke east titiknya. Habis kita bawa ke east, kita tarik garis dari titik pertemuan shear sama gas ini sebesar 90 derajat. Maka 90 derajatnya ini kita dapat di sini, titiknya itu di sini. Maka inilah bidang bantunya. Nah, baru kita garisin putus-putus, garis lengkung putus-putus sampai ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menentukan net slip itu didapat dari perpotongan antara
garis putus-putus bidang bantu dan juga bidang sesar tadi yang sudah kita tentukan. Nah, untuk ini itu kita bawa ke north, titiknya itu titik pertemuannya itu kita bawa ke north ini. Selanjutnya setelah kita bawa ke north, kita garisin tegas dari garis pusat ke titik pertemuan antara bidang bantu dan juga bidang sesar kayak ini. Habis itu keluarnya kita tarik garis putus-putus. Nah, dari sini, titik sini ke titik sini itu, dari putus-putus yang ini itu, itulah yang namanya rek. Reknya itu, dihitungnya itu dari sini, dari luar ke dalam itu 0 sampai 90 sana. Jadi kita hitung dari sini ke sini itu berapa? 10, 20, 26. Jadi di sini tuh sekitar 26 derajat. Jadi kita dapat untuk reknya itu 26 derajat. Rek, terus selanjutnya kita akan menentukan namanya. Jadi udah didapat nih data-datanya yang udah kita cari. Selanjutnya kita akan menentukan namanya. Nama dari sesarnya itu sendiri menggunakan Richard 1972, yaitu yang dimana kita tuh menggunakan data dari dipreksiasi dan dipnet atau rek, yang dimana untuk dipreksiasinya itu sendiri itu ada 72 derajat dan untuk reknya itu ada 26 derajat. Selanjutnya untuk menentukan penamaan kita menggunakan Richard 1972, yang dimana kita kan udah ketahui untuk dipreksiasinya itu sebesar 72. Jadi untuk potnya itu sebelumnya ini tuh kita didapat sesarnya itu sesar naik menganan. Nah, untuk sesar naik menganan itu berarti ada di sekitar di sini posisinya. Dan untuk dipnya itu kita dapat 72 derajat. Nah, sebelum dipnya kita plot, yaitu kita juga dapat datanya si rek itu sebesar 26 derajat. Nah, ini tuh untuk rek 26 berarti di sekitaran di sini, dan untuk dipreksiasi itu sebesar 72. Jadi dari dalam keluar itu 90 ke 1. 90 ke 0 maksudnya. Dan ini tuh 0. Jadi untuk reknya itu sebesar 26 di sini, dan untuk dipnya itu sebesar 72 di sini. Jadi kita dapat 11 di angka 11 ini. Sedangkan untuk di angka 11 nya itu sendiri berarti namanya itu normal right slip fault. Jadi kesimpulannya, nama dari nama sesar yang telah saya buat menggunakan data-data yang sudah ada itu namanya adalah normal right slip fault oleh Richard 1972. Sekian video pembahasan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.